Pemirsa, saat memperingati Hari Pahlawan, Indonesia memberi anugerah ke 10 insan. 10 nama naik ke langit kehormatan, namun satu yang memicu sejumlah keheranan. Kita simak pembahasannya bersama politisi Partai Gerindra, Hendra Samarantoko, serta Ketua PBHI Julius Ibrani yang dipandu oleh rekan Kevin Pakan dalam program Sindo Sore berikut ini. Setiap tokoh itu mempunyai sisi baik dan ada sisi kontroversinya. Sisi kontroversi ini yang kemudian menjadi perdebatan, ya. Nah, ini kemudian yang kita ulas pada saat ini beberapa kali ulas. Coba kalau kita mau lihat, setiap pemimpin pasti punya kontroversinya. Bagaimana Bung Karno? Saya pengagum Bung Karno, saya disclaimer dulu, saya pengagum Bung Karno. Tapi tidak bisa kita nafikan juga bahwa Bung Karno pada saat itu pernah bersengketa dengan wakil presidennya Pak Hatta, ya, mengasingkan beliau dengan Sultan Syahrir juga tanpa pengadilan, gitu ya. Habis itu juga banyak dengan Syafruddin Prawira dengan Muhammad Nasir, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau, dengan Buya Hamka juga, ya kan, dan banyak yang lain. Tapi kan kita tidak melihat itu, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menghargai, bahwa jangan gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga, ya. Jangan gara-gara semut di ujung lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi yang ingin kita lihat adalah jasa dan jasa-jasanya bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh, ya kan, kalau pahlawan nasional lagi Tan Malaka. Kalau kita bicara Tan Malaka, apakah dia kontroversi atau tidak? Kontroversi kalau kita melihat. Dia adalah ketua PKI pertama 1921, ya kan? Pendiri PKI, Partai Komunis Indonesia yang saat ini kita nisbatkan sebagai organisasi terlarang. Tapi dia mendapatkan gelar pahlawan itu. Kita tidak melupakan jasanya dalam era kemerdekaan, ya. Apalagi kalau kita bicara, ya, Pak Harto juga suka tidak suka, ya kan. Saya hidup di zaman Orde Baru kok, ya kan, mengalami masa zaman Orde Baru sampai dengan sekarang. Ya, apa boleh buat? Bukan apa boleh buat? Ya, kita harus berbesar hati dengan itu, bahwa setiap orang mempunyai sisi yang mungkin sedikit kontroversi, ya, dari sisi itu. Bukan kontroversi, ada perdebatan kita tentang masalah itu, tapi tidak menafikan jasa-jasanya juga. Ya, bagaimana stabilitas ekonomi, ya, kita sampai dulu menjadi macan Asia dan belum bisa comeback sebagai macan Asia sampai dengan saat ini. Ya, nah, tentunya dengan segala cara beliau memerintah itu bisa menjadi diskusi kita lebih panjang, tapi jasa-jasa orang, jasa tokoh-tokoh bangsa tidak bisa kita nafikan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi concern kita bersama. Kita harus menjadi bangsa yang pemaaf, ya, bangsa yang berjiwa besar. Saya rasa seperti itu, ya. Kalau kita selalu melihat kontroversi dari setiap tokoh, maka tidak akan ada, ya, satupun mungkin tokoh di Indonesia ini yang menjadi pahlawan nasional. Baik. Saya rasa seperti itu. Baik, saya mau ke Bang Julius. Bang Julius, pendapatnya seperti apa dengan adanya penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto? Ya, pertama dalam undang-undang, ya, tentang gelar dan tanda kehormatan termasuk pemberian gelar pahlawan ini, itu ada satu proses yang namanya verifikasi kepada instansi-instansi terkait, kepada masyarakat dan segala macamnya. Nah, ini proses yang kami pikir hilang, gitu, karena kami sudah cek ke Komnas HAM, apakah Komnas HAM dilibatkan, apakah lembaga yang lain dilibatkan, itu ternyata tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu perspektif pahlawan ini adalah perspektif pahlawan bagi masyarakat. Tadi ada pro dan kontra, ada catatan positif, ada catatan negatif. Saya pikir keduanya, kalau dikatakan Bung Hendarsam seperti itu, keduanya harus ditampung, gitu. Karena apa? Karena negara sendiri. Nah, ini catatan yang ketiga. Tadi perspektif korban, perspektif masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ada ketentuan peraturan, ketentuan hukum yang sampai sekarang belum diselesaikan. Makanya ketika... Dan pemirsa, selain soal Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional, Marsina juga menjadi pahlawan nasional. Rasa haru juga ditunjukkan anggota keluarga Marsina, tokoh perjuangan buruh yang menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan.
Selain berterima kasih kepada Presiden, keluarga berharap perjuangan Marsina bisa membawa perubahan besar terhadap nasib buruh, terutama di tengah gelombang PHK saat ini dan skema outsourcing yang dinilai merugikan buruh dan pekerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk, punya pahlawan nasional sekarang ini. Semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Amin. Terutama yang outsourcing, siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu. Tidak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur Riau Senin siang. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Riau Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Jadi datang ke sini ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan keluar masuk lah, ya wajar sih. Dia masuk ke sini, masuk semua udah kita aja cita-cita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Uang korupsi digunakan untuk membayar cicilan di bank serta keperluan pribadi sang kepala desa. Jenal Supena, Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, digelandang aparat Satreskrim Polres Kuningan setelah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku menggunakan dana desa anggaran tahun 2022 hingga 2023. Modus tersangka tidak menyalurkan uang dana desa kepada pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu, korupsi dilakukan tersangka bersama Kepala Urusan Keuangan Desa yang kini masih tahap penyidikan sebagai saksi. Uang hasil korupsi ini digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya, yakni membayar cicilan ke bank. Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1 miliar 372 juta. Kemudian di tahun 2023 yaitu 1 miliar 703 juta 253 ribu. Yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya kepala desa beserta KUR Keuangan melakukan tindak pidana korupsi yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, Jenal Supena dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.